kami dari kelompok 2 Kimia 11 SMA Negeri 1 Balikpapan. Kali ini kami akan membahas tentang larutan asam dan basa. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu dong tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengetahui definisi larutan asam dan basa. Yang kedua, mengetahui apa itu larutan basa kuat dan asam basa lemah, beserta contohnya. Yang ketiga, mengetahui 3 teori asam basa. Selanjutnya, yang nomor 4 yaitu mempelajari perhitungan pH larutan asam basa kuat dan asam basa lemah. Nomor 5, mengetahui indikator alami dan indikator buatan larutan asam basa beserta contohnya. Yang keenam, mengetahui reaksi antara larutan asam dan larutan basa atau reaksi pembentukan garam. Yuk simak videonya sampai habis ya. Dadah! Sebelumnya, kalian harus tahu kalau larutan asam dan basa adalah 2 larutan yang memiliki sifat yang berlawanan. Larutan asam adalah larutan yang memiliki pH kurang dari 7. Secara kimia, asam adalah zat yang melepaskan ion hidrogen ketika dilarutkan di dalam air. Ion hidrogen atau H+ inilah yang memberikan sifat asam pada larutan. Semakin banyak ion hidrogen yang dilepaskan, semakin kuat sifat asamnya. Berikut adalah ciri-ciri larutan asam. Yang pertama, dapat memerahkan kertas lakmus biru. Yang kedua, dapat menghasilkan gas hidrogen ketika direaksikan dengan beberapa logam. Yang ketiga, adalah bersifat korosif. Berikut adalah beberapa contoh larutan asam yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah cuka, yang kedua adalah air jeruk, yang ketiga adalah asam lambung. Selanjutnya adalah larutan basa. Larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Secara kimia, larutan basa adalah suatu zat yang dapat menerima ion hidrogen atau H+ dan menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam sebuah larutan. Ion OH- inilah yang memberikan sifat basa dalam sebuah larutan. Semakin banyak ion OH- dilepaskan, maka akan semakin kuat sifat basa dalam sebuah larutan. Adapun ciri-ciri dari larutan basa, yaitu rasanya pahit, terasa licin saat disentuh, dapat membirukan kertas lakmus merah, dan bereaksi dengan asam untuk membentuk garam dan air. Adapun beberapa contoh dari larutan basa, yaitu ada sabun, soda kue, dan amonia. Perbedaan utama dari kedua larutan ini adalah yang pertama, perbedaan pH. Asam memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa memiliki pH lebih daripada 7. Yang kedua, perbedaan ion. Asam menghasilkan ion H+, sedangkan basa menghasilkan ion OH-. Yang ketiga, perbedaan reaksi dengan lakmus. Asam memerahkan lakmus biru, basa membirukan lakmus merah. Yang keempat, perbedaan rasa dan sentuhan. Asam terasa asam, basa terasa pahit dan licin. Selanjutnya adalah contoh asam kuat dan basa kuat. Asam kuat adalah senyawa asam yang mudah melepaskan ion H+ dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Beberapa contoh dari asam kuat ada asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, asam biromida, asam klorat, asam perklorat, dan asam iodida. Sedangkan basa kuat adalah senyawa basa yang mudah melepaskan ion OH- dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Beberapa contoh dari basa kuat ada natrium hidroksida, litium hidroksida, rubidium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida, kalsium hidroksida, berilium hidroksida. Selanjutnya ada asam lemah dan basa lemah.
Adapun beberapa contoh dari asam lemah. Yang pertama ada HCN, yang kedua ada CH3COOH, yang ketiga ada H2S, dan yang terakhir atau yang keempat ada HNO2. Selanjutnya ada basa lemah. Basa lemah adalah senyawa basa yang sulit melepaskan ion hidroksida ketika dilarutkan di dalam air dan mengalami disosiasi dalam sebagian dalam larutannya. Berikut adalah beberapa contoh basa lemah. Yang pertama adalah radikal amino, yang kedua ada aluminium hidroksida, yang ketiga ada amonium hidroksida, dan yang terakhir adalah besi 2 hidroksida. Selanjutnya saya akan membahas tentang 3 teori asam basa. Yang pertama Arrhenius, yang kedua adalah Bronsted teori, dan yang ketiga adalah Lewis. Saya sendiri akan membahas tentang teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen. Sedangkan basa adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida. Dalam teori ini, ion hidrogen adalah pembawa sifat asam dan ion hidroksida sebagai pembawa sifat basa. Contoh asam menurut Arrhenius adalah senyawa HCl yang apabila dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi contoh HCl plus H2O menjadi Cl plus H3O. Nah, kelebihan dan kekurangan teori asam basa Arrhenius adalah teori ini dapat menyempurnakan teori asam basa sebelumnya, yaitu teori asam basa Liebig. Menurut Arrhenius, hidrogen tidak hanya terdapat dalam zat asam saja, tapi basa juga memiliki hidrogen. Sementara kekurangan dari teori ini adalah hanya menjelaskan senyawa-senyawa yang dapat memiliki rumus kimia HNX untuk asam dan LH dan LOHN untuk basa. Selain itu, teori asam basa menurut Arrhenius juga tidak dapat menjelaskan mengapa HCl bersifat asam dalam larutan encernya, serta CO2 dalam air bersifat asam atau NH3 dalam air bersifat basa. Kekurangan lain yang dimiliki oleh teori asam basa Arrhenius ini adalah hanya terbatas pada senyawa yang dilarutkan dalam air saja. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teori asam basa, yaitu Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry adalah teori reaksi asam basa yang diajukan secara terpisah oleh Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry pada tahun 1923. Konsep dasar teori ini adalah bahwa ketika suatu asam dan basa bereaksi satu sama lain, asam akan membentuk basa konjugatnya, dan basa membentuk asam konjugatnya melalui pertukaran proton, kation hidrogen atau H+. Teori ini merupakan generalisasi teori Arrhenius. Pada tahun 1923, ilmuwan kimia fisik Johannes Nicolaus Bronsted di Denmark dan Thomas Martin Lowry di Inggris secara terpisah mengusulkan teori yang membawa nama mereka. Dalam teori Bronsted-Lowry, asam dan basa didefinisikan sesuai dengan cara mereka bereaksi satu sama lain, yang memungkinkan generalisasi yang lebih luas. Definisi tersebut dinyatakan dalam persamaan kesetimbangan. Jika asam ditulis sebagai Ha, persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi is in equilibrium with. Karena reaksi dapat terjadi bolak-balik, asam Ha dapat melepas proton menjadi basa konjugatnya A-, sedangkan basa B dapat menerima proton menjadi asam konjugatnya Hb+. Reaksi asam basa pada umumnya berlangsung cepat sehingga komponen reaksi biasanya berada dalam kesetimbangan dinamis satu sama lain. Kelebihan dan kekurangan teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry memiliki kelebihan dalam cakupan yang lebih luas, tidak terbatas pada pelarut air, dan dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau tanpa pelarut. Selain itu, teori ini mencakup molekul, senyawa ion, dan ion. Sebagai contoh teori ini dapat menjelaskan mengapa NH4Ci bersifat asam karena ion NH4+ melepaskan ion H+ dalam air. Namun, kekurangan adalah teori ini tidak dapat menjelaskan zat yang tidak mengandung hidrogen, namun bersifat asam seperti BF3, SO3. Yang
terakhir saya sendiri akan membahas yaitu tentang teori asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis yang ditemukan oleh Gilbert and Lewis pada tahun 1932 memberikan penjelasan yang lebih umum dan jelas dibandingkan teori asam basa sebelumnya, yaitu teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Salah satu kelebihan utama teori ini adalah kemampuannya untuk menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton, ion H+, yang merupakan batasan dalam kedua teori sebelumnya. Lewis menyatakan bahwa asam basa ini tidak hanya terbatas pada reaksi proton, tetapi juga pada proses transfer pasangan elektron. Hal ini memungkinkan teori ini untuk diterapkan pada lebih banyak jenis reaksi kimia, termasuk yang tidak melibatkan senyawa pada hidrogen. Menurut teori Lewis, asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron dari zat lain, sementara basa, elektron yang bebas dapat disumbangkan kepada zat lain. Reaksi asam dalam teori ini dapat dipahami sebagai interaksi antara dua molekul, di mana satu molekul menyumbangkan pasangan elektronnya dan yang lainnya menerima pasangan elektron tersebut. Konsep ini membuka pemahaman yang lebih luas tentang sifat asam basa yang sebelumnya tidak bisa dijelaskan oleh Bronsted-Lowry. Berikutnya ada contoh asam dan basa Lewis. Yang pertama, asam Lewis. Spesies yang memiliki orbital kosong dan mampu menerima pasangan elektron. Contohnya adalah ion H+, CO2, CO2+, Na+, Bf3, SiBr4, dan SO2. Yang kedua ada basa Lewis. Spesies yang memiliki pasangan elektron bebas dan dapat mendonorkan. Contohnya adalah OH-, CH3COO-, H2O, CO, dan NH3. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari teori asam basa Lewis. Teori ini mampu menjelaskan sifat asam atau basa dalam pelarut lain, bahkan tanpa pelarut. Teori asam basa Lewis ini juga dapat menjelaskan sifat asam basa molekul atau ion yang dimiliki pasangan elektron bebas atau yang dapat menerima elektron bebas. Kelebihan lainnya yang dimiliki oleh teori ini adalah dapat menjelaskan sifat basa pada zat-zat organik seperti DNA dan RNA yang mengandung atom nitrogen dan memiliki pasangan elektron bebas. Sayangnya, teori asam basa Lewis ini tidak dapat menjelaskan kekuatan relatif asam dan basa, serta beberapa asam Lewis juga tidak memiliki katalitik. Inilah yang menjadi kekurangan dari teori asam basa Lewis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan pH asam basa dan larutan asam basa. Pengertian pH. pH adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. pH diukur dengan menggunakan skala pH yang berkisar dari 0 hingga 14. Nilai pH menunjukkan bahwa larutan tersebut netral, sedangkan nilai pH di bawah 7 menunjukkan bahwa larutan tersebut asam, dan nilai pH di atas 7 menunjukkan bahwa larutan tersebut basa. Perhitungan pH larutan asam basa kuat. Asam basa kuat adalah asam atau basa yang dapat terdisosiasi sempurna dalam air sehingga konsentrasi ion hidrogen H+ atau hidroksida OH- dapat dihitung langsung dari konsentrasi asam atau basa. Rumus perhitungan pH larutan asam basa kuat adalah pH sama dengan log buka kurung H+ tutup kurung, di mana H+ adalah konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Contoh soal, hitunglah pH larutan HCl 0,1 m. Jawab, karena HCl adalah asam kuat, maka konsentrasi ion hidrogen H+ sama dengan konsentrasi HCl, yaitu 0,1 m. pH sama dengan min log
H plus sama dengan min log 0,1 sama dengan 1. Perhitungan pH larutan asam basa lemah. Asam basa lemah adalah asam atau basa yang tidak dapat terdisosiasi sempurna dalam air, sehingga konsentrasi ion hidrogen H+ atau hidroksida OH- harus dihitung menggunakan konstansa disosiasi asam Ka. Rumus perhitungan pH larutan asam basa lemah adalah Ka sama dengan konsentrasi H+ dan konsentrasi A- per konsentrasi Ha, di mana konsentrasi H+ adalah konsentrasi ion hidrogen dan konsentrasi A- adalah konsentrasi ion konjugat dan konsentrasi Ha adalah konsentrasi asam lemah. Dengan mengasumsikan bahwa konsentrasi A- sama dengan konsentrasi H+, maka persamaan dapat disederhanakan menjadi Ka sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2 per konsentrasi Ha. Dengan memasukkan nilai Ka dan konsentrasi Ha, maka konsentrasi H+ dapat dihitung. Untuk contoh soalnya, hitunglah pH larutan asam setat CH3COOH 0,1 mol jika Ka 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Karena CH3COOH adalah asam lemah, maka konsentrasi ion hidrogen H+ dapat dihitung menggunakan persamaan. Ka sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2 dibagi konsentrasi Ha. Dengan memasukkan nilai Ka dan konsentrasi Ha, maka konsentrasi H+ dapat dihitung. 1,8 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2 dibagi 0,1. Konsentrasi H+ pangkat 2 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 6. Konsentrasi H+ sama dengan akar 1,8 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat min 3. pH sama dengan min log konsentrasi A+ sama dengan min log 1,34 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 2,83. Jadi selanjutnya adalah indikator asam basa. Nah, indikator asam basa ini ada alami dan buatan. Tetapi sebelum kita memasuki ke penjelasan alami dan buatan ini, kita harus mengetahui dulu apa sih indikator asam basa ini. Jadi indikator asam basa adalah zat yang dapat menunjukkan sifat asam, basa, atau netral dalam suatu larutan. Nah, mereka bekerja dengan mengubah warna berdasarkan tingkat keasaman pH larutan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan indikator alami. Indikator alami adalah zat warna yang berasal dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan. Ekstrak dari tumbuhan ini dapat berubah warna saat bereaksi dengan larutan asam dan basa. Berikut ini contoh dari indikator alami. Yang pertama ada kunyit. Kunyit berwarna kuning dalam larutan netral, berubah menjadi merah keorenan dalam larutan asam dan hijau dalam larutan basa. Yang kedua, kubis merah. Kubis merah berwarna ungu dalam larutan netral, berubah menjadi merah dalam larutan asam dan hijau kebiruan dalam larutan basa. Yang ketiga, bunga sepatu. Bunga sepatu berwarna merah dalam larutan netral, berubah menjadi merah muda dalam larutan asam dan biru dalam larutan basa. Yang keempat, ada bunga mawar. Bunga mawar berwarna merah muda dalam larutan netral, menjadi merah dalam larutan asam dan kuning dalam larutan basa. Indikator buatan adalah zat warna yang dibuat di laboratorium menggunakan bahan kimia. Indikator buatan umumnya lebih akurat dan mudah digunakan dibandingkan indikator alami. Contoh indikator buatan, yang pertama ada kertas lakmus. Kertas lakmus adalah kertas yang diresapi dengan zat warna alami. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru dalam larutan basa, dan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah dalam larutan asam.
Yang kedua, yaitu ada phenolphthalein. Phenolphthalein tidak berwarna dalam larutan asam dan netral, tetapi berubah menjadi merah muda dalam larutan basah. Yang ketiga, ada metil merah. Metil merah berwarna merah dalam larutan asam, tetapi berubah menjadi kuning dalam larutan basah. Yang keempat dan yang terakhir, yaitu ada bromtimol biru. Bromtimol biru berwarna kuning dalam larutan asam, hijau dalam larutan netral, dan biru dalam larutan basah. Nah, selanjutnya adalah indikator buatan. Indikator buatan diproduksi di laboratorium dan memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi dalam pengukur pH. Beberapa contohnya indikator buatan yang umum digunakan adalah yang pertama, kertas lakmus. Kertas lakmus merah akan tetap merah dalam larutan asam dan berubah menjadi biru dalam larutan basah. Lalu, kertas lakmus biru akan tetap biru dalam larutan basah dan berubah menjadi merah dalam larutan asam. Yang kedua, ada phenolphthalein yang tidak berwarna dalam larutan asam dan berubah menjadi merah muda dalam larutan basah. Metil merah, merah dalam larutan asam, dan kuning dalam larutan basah. Yang ketiga, bromtimol biru atau BTB. Berwarna kuning dalam larutan asam, berwarna biru dalam larutan basah, berwarna hijau dalam larutan netral. Selanjutnya itu materi kelima tentang reaksi antara larutan asam dan larutan basah atau pembentukan garam. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari reaksi antara larutan asam dan larutan basah. Jadi reaksi antara larutan asam dan larutan basah adalah reaksi netralisasi. Reaksi ini terjadi ketika ion hidrogen AH+ dari asam bereaksi dengan ion hidrokosida dari basa membentuk air H2O atau garam. Materi ini ada mekanismenya loh. Apa sih mekanismenya? Mekanismenya adalah mekanisme reaksi netralisasi. Ketika asam dan basa tercampur dalam larutan, ion-ionnya berdisosiasi atau terurai dalam air. Asam melepaskan ion hidrogen H+ dan basa melepaskan ion hidrokosida OH-. Dan ion-ion ini bereaksi membentuk air H2O dan sisa kation dari basa dan anion dari asam membentuk garam. Nah, selanjutnya biar kalian lebih paham lagi nih, saya akan menjelaskan contoh dari reaksi tersebut. Yang pertama ada reaksi dari asam klorida atau HCl dan natrium hidroksida atau NaOH. Untuk kesamaan reaksi yang terbentuk adalah HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Untuk HCl sendiri itu dihasilkan dari H+ ditambah Cl- yang merupakan asam terurai. NaOH dihasilkan dari Na+ ditambah OH- yang merupakan basa terurai. Selanjutnya H+ ditambah OH- menghasilkan H2O yang merupakan air. Dan yang terakhir, NaCl dihasilkan dari Na+ ditambah Cl- yang merupakan garam natrium klorida atau garam dapur. Nah, untuk persamaan yang kedua adalah reaksi dari asam sulfat atau H2SO4 dan kalium hidroksida atau KOH. Nah, untuk persamaan yang terbentuk adalah H2SO4 ditambah dengan 2KOH menghasilkan H2SO4 ditambah 2H2O. Untuk garam yang terbentuk adalah garam kalium sulfat, yaitu K2SO4. Selain pengertian, mekanisme, dan contoh, ada juga jenis-jenis garam yang terbentuk. Jenis-jenis garam yang terbentuk dihasilkan dari asam dan basa yang direaksikan. Yang pertama ada garam netral. Garam netral dihasilkan dari asam kuat dan basa kuat yang memiliki pH sama dengan 7. Contohnya yaitu NaCl atau natrium klorida yang dihasilkan dari HCl dan NaOH. Yang kedua ada garam asam. Garam asam dihasilkan dari asam kuat dan basa lemah yang memiliki pH kurang dari 7. Contohnya yaitu
NH4Cl atau amonium klorida yang dihasilkan dari HCl dan NH4OH. Yang ketiga ada garam basa. Garam basa dihasilkan dari asam lemah dan basa kuat yang memiliki pH lebih dari 7. Contohnya Na2CO3 yang dihasilkan dari H2CO3 dan NaOH. Dan yang terakhir ada manfaat dalam reaksi netralisasi pada kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, reaksi netralisasi dapat berfungsi pada yang pertama dalam bidang kesehatan. Contohnya pada pengobatan magnesium hidroksida atau dengan rumus kimianya MgOH2. Dalam antasida dapat menetralkan asam lambung. Yang kedua, dalam pengelolaan air limbah. Asam dalam limbah dapat dinetralkan dengan basa sebelum dibuang. Dan yang ketiga, dalam sektor pertanian. Contohnya pada kapur dengan rumus kimianya CaOH2 yang digunakan untuk menetralkan tanah yang terlalu asam. Nah, jadi itu dia beberapa manfaat reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari. Zat ini dapat digunakan dalam kimia, perindustrian, dan kehidupan sehari-hari karena dapat mengontrol pH serta dapat membentuk zat yang berguna seperti garam.